Shalom Super Kids. Wah, semangat banget nih hari ini. Gimana, udah kangen belum buat ibadah sama Tuhan? Pasti kangen ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Semangat semua kan? Oke, nah sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita doa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Nanti dengan kasih Kristus, Kania berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perkenalan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah Super Kids. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yuk adik-adik tetap dalam sikap doa ya. Kakak akan ajarin satu lagu baru buat kalian. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakanku, nyata dalamku.
adik-adik, kakak ajak adik-adik buat menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Yang belum bisa penyembahan bisa ikuti kakak ya. Adik-adik sambil angkat tangannya ya. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ulangi sekali lagi yuk. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, ku bersyukur mengasihi-Mu. Terima kasih. Kakak kita lebih sungguh-sungguh lagi ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji Engkau lebih lagi. Yang sama-sama percaya, sama-sama katakan Amin. amin. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita yel seperti dulu yuk. Ayo. Ambil posisi. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Woo. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti detak
tadi udah nari kan, pasti udah pada capek nih. Oke, sekarang kakak persilahkan buat adik-adik buat duduk kembali. Ya, sekarang kakak tanya nih, siapa yang di sini rindu buat dengerin firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Oke, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kakak ajak adik-adik buat berdoa sama menyanyikan satu buah pujian ya. Yuk semuanya boleh ambil sikap doa yang baik, yang termanis buat Tuhan. Kita mau sama-sama menyatakan cinta kita buat Tuhan Yesus ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, berjumpa lagi dengan Kak Revi di minggu ketiga ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Revi. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas minggu pagi hari ini yang sangat indah. Sebentar Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, Engkau yang memberkati hamba-Mu juga Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Mari yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Oke, sebelumnya kakak mau tanya nih,
Adik-adik masih ingat nggak sama buah-buah roh? Ingat, wah luar biasa. Sekarang kakak tanya lagi, buah-buah roh itu terdapat dalam kitab mana sih? Wah, pinter lagi, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Luar biasa ya. Yuk kita sebutin satu-satu buah-buah rohnya ya. Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Yang kesembilan, apa nih? Penguasaan diri. Wah, luar biasa, adik-adik semuanya hafal. Nah, pada hari ini kakak mau sedikit bercerita tentang salah satu buah-buah roh, yaitu kesabaran. Adik-adik ada yang tahu nggak sabar itu apa? Wah, pinter. Sabar itu nggak marah-marah, Kak. Wah, pinter-pinter. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan kasih itu sabar. Berarti kalau adik-adik mempunyai kasih di dalam diri adik-adik, adik-adik juga harus mempunyai sabar di dalam diri adik-adik. Amin. Amin. Nah, apa sih sabar itu, Kak? Ada yang tahu sabar itu apa? Nah, ini kakak kasih tahu ya. Sabar itu adalah suatu sifat hidup terpuji yang hanya sedikit orang, termasuk kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang memilikinya. Luar biasa banget kan? Nah, menurut firman Allah, hidup kita itu harus ditandai dengan kesabaran. Karena apa? Karena sabar merupakan unsur penting dalam membangun kepribadian yang dewasa yang ingin Allah ciptakan dalam diri umatnya, yaitu kita. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik kenapa harus sabar? Karena adik-adik mengasihi. Pintar. Ada lagi. Karena Tuhan Yesus sudah sabar terlebih dahulu. Wah, pintar lagi. Ada lagi? Karena kita umatnya Tuhan. Pintar semua adik-adik. Wah, luar biasa. Nah, di sini kakak mau kasih tahu alasan kenapa kita harus bersabar. Sebenarnya di Alkitab itu banyak banget alasan kita harus bersabar. Tapi kakak di sini mau ngasih tahu 4 alasan kenapa kita harus bersabar. Oke? Yang pertama, karena Tuhan yang memegang kontrol. Nah, kita mau buka ayatnya di Yakobus 5 ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Wow, Tuhan Yesus sebentar lagi mau datang. Nah, dalam kitab Yakobus ini 3 kali adik-adik, 3 kali Yakobus menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang dan ia pasti akan datang kembali. Wow, luar biasa banget kan ya, Tuhan Yesus akan segera datang. Nah, karena Tuhan Yesus udah mau datang, kita harus sabar dalam setiap ujian yang terjadi di dalam hidup kita, setiap masa susah, masa sulit, masa sukar di dalam hidup kita di dunia ini. Karena apa?
Karena kalau kita sabar, nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang ke dunia nih, Tuhan Yesus akan memberikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang luar biasa banyaknya. Wow, luar biasa banget kan? Oleh karena itu kita harus sabar. Yang kedua, karena Tuhan memberi upah kepada mereka yang sabar dan tekun. Kita baca di Yakobus 5 ayat yang 11a. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Wow. Pada ayat ini dituliskan bahwa kesabaran dan ketekunan Ayub. Adik-adik tahu Ayub kan? Bagus. Nah, kesabaran dan ketekunan Ayub ini berbuah manis loh adik-adik. Tuhan mengembalikan apa yang Ayub punya 2 kali lipat. Wow, 2 kali lipat adik-adik. Bayangin, misalnya adik-adik punya uang 10 juta. 10 juta nih, adik-adik bawa di dalam tas. Adik-adik bawa pergi nih. Tiba-tiba ada orang yang nggak tahu siapa ngambil tas kita yang isinya 10 juta itu. Uangnya hilang. Kita sedih. Kita bingung harus gimana. Tapi keesokan harinya ada seseorang yang datang ke rumah adik-adik. Permisi, ini ada titipan dari siapa ya? Itu dari Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada orang yang kayak gitu. Pas dibuka, dikasih uang senilai 20 juta rupiah. 2 kali lipatnya 10 juta nih, 20 juta. Kita boleh kehilangan sesuatu, kita boleh sedih karena kehilangan itu. Tapi kita nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan mengembalikan apa yang telah hilang itu 2 kali lipat, bahkan bisa lebih. Adik-adik percaya nggak? Harus percaya. Nah, upah bagi kesabaran dan ketekunan kita itu bisa bermacam-macam nih. Contohnya, karakter kita itu bisa bertumbuh. Terus, hubungan kita dengan orang lain itu bisa membaik. Terus ada lagi, hidup kita menjadi lebih bahagia. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Karena itu kita harus bersabar. Sekali lagi bersabar. Oke adik-adik? Oke. Yang ketiga, karena Tuhan bekerja secara diam-diam. Kita akan membaca ayat lanjutannya di Yakobus 5 ayat 11 yang B. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Walaupun nih nggak kelihatan gimana sih cara Tuhan bekerja, tapi Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Dia itu membuat segala sesuatu itu untuk kebaikan kita. Contohnya dengan tumbuhan. Adik-adik pasti tahu tumbuhan kan? Iya, itu pohon-pohon atau sayuran yang bisa kita makan. Kangkung, bayam, terus sawi, dan lain sebagainya, itu banyak banget kan? Nah, itu sekalipun gak kelihatan, tapi Tuhan itu bekerja loh. Tangan Tuhan itu bekerja.
secara perlahan tapi pasti Tuhan itu menumbuhkan tumbuhan itu. Dengan cara apa? Dengan tangan petani yang setiap hari menyirami, memberi pupuk, merawatnya, terus menanamnya di tempat yang subur, yang terkena sinar matahari yang cukup. Nah, itu tangan Tuhan bekerja, tapi melalui tangan petani, atau bisa juga tangan adik-adik nih. Adik-adik bisa mencoba menanam pohon sendiri di rumah gitu. Adik-adik setiap hari menyiraminya, terus memberi pupuk, terus juga menaruh tanamannya di tempat yang cukup sinar matahari. Nah, itu tangan Tuhan juga bekerja menjaga merawat tanaman itu lewat tangan adik-adik. Nah, yang keempat nih, yang terakhir. Karena kita adalah orang-orang pilihan. Kita buka di Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, di dalam ayat ini udah jelas banget kan, kalau kita itu harus senantiasa sabar. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Nah, sekarang kakak mau ngasih tahu nih beberapa hal yang harus kita hindari karena kita adalah orang-orang pilihan Allah yang sabar. Yang pertama, kita nggak boleh bersungut-sungut. Nah, kita mau buka di Yakobus 5 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, kakak mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang suka bersungut-sungut? Wah, puji Tuhan, anak-anak Super Kids nggak ada yang suka bersungut-sungut ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau bersungut-sungut itu justru akan menjauhkan kita dari berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Contohnya nih di Alkitab, generasi pertama bangsa Israel yang dijanjikan tanah perjanjian di Kanaan, ini mereka bersungut-sungut selama 40 tahun. Wow, lama banget ya 40 tahun. Dan apa yang mereka dapatkan? Mereka akhirnya itu nggak bisa masuk ke dalam Kanaan. Karena apa? Karena mereka bersungut-sungut. Hukumannya mereka nggak bisa masuk ke Kanaan. Makanya adik-adik nggak boleh bersungut-sungut. Nanti adik-adik dapat hukuman loh. Nah, terus yang kedua nih, yang terakhir. Jangan menyumpahi atau memaki. Kita mau baca di Yakobus 5 ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, lagi-lagi supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, adik-adik di sini siapa ayo yang sukanya memaki-maki atau sukanya menyumpahi orang lain? Nggak boleh ya. Nah, tapi kita sebagai manusia duniawi yang hidup di dunia ini, kita itu sering menyumpahi orang lain. Contohnya, kok kamu kayak gitu doang gak bisa ngerjain soalnya sih, padahal kan soalnya gampang. Kok kamu bodoh banget sih,
5 kali 2 aja kamu nggak bisa. Padahal kan itu gampang banget. Nah, contohnya seperti itu ya. Itu yang nggak boleh adik-adik lakukan. Nah, menyumpahi orang lain aja nggak boleh, apalagi menyumpahi Tuhan. Tapi ada loh adik-adik orang-orang yang sukanya menyumpahi Tuhan. Misalnya, orang ini lagi ada dalam masa terburuknya, lagi jatuh miskin, sengsara, menderita, melarat, seperti itulah ya. Terus orang ini berbicara kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, kenapa sih aku jadi menderita kayak gini? Ini pasti semuanya salahnya Tuhan nih. Pasti Tuhan gak sayang lagi sama aku. Pasti Tuhan udah gak peduli lagi sama aku nih. Wah, Tuhan tuh jahat banget ya ternyata. Gak boleh ya adik-adik, gak boleh seperti itu. Karena kita lebih baik diam daripada kita ngomong gak jelas, menyumpahi orang lain, apalagi menyumpahi Tuhan. Lebih baik kita diam dan menunggu dengan sabar. Karena apa? Karena Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Amin. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita bereskan Alkitab kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa ya, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami telah diajarkan untuk sabar Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang memberkati juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.